Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Septi Afriani. Kali ini kita akan membahas salah satu materi untuk SKB Guru SD yang IPA Fisika tentang kemagnetan. Jadi tuh kita nanti akan mengetahui mana sih selatannya, mana juga nih utaranya. Oke, langsung aja ya. Magnet, pasti tuh teman-teman udah tahu lah ya magnet apa sih. Magnet tuh benda yang bisa menarik benda-benda tertentu gitu kan. Nah, ini tuh adalah macam-macam magnet ya. Ini kutub utaranya yang berwarna harusnya merah ya. Ini yang kutub selatannya. Ini silinder, batang, uladam, dan magnet jarum. Terus sifat-sifatnya tuh magnet memiliki dua kutub ya, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Pasti teman-teman juga udah tahu lah ya. Kalau misalnya magnet itu dipotong-potong pun jadi sekecil apapun tetap memiliki dua kutub, ya kan? Nah, nanti kalau kutubnya yang sama didekatkan, maka akan tolak-menolak. Terus kalau kutubnya yang berbeda akan tarik-menarik. Nah, selanjutnya itu sifat kemagnetan bahan. Maksudnya tuh gimana sih? Jadi itu kan bahan-bahan tertentu ada yang bisa ditarik kuat oleh magnet, ada juga yang nggak bisa ditarik kan. Nah, kita akan membahas yang sifat kemagnetan bahan. Yang pertama namanya ferromagnetik. Nah, jadi ceritanya si ferro itu kuat gitu ya. Jadi benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Si ferro itu kuat gitu. Contohnya besi, baja, nikel, dan sebagainya ya. Ini besi, baja. Nah, yang kedua itu paramagnetik. Jadi para itu artinya apa? Lemah. Jadi itu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Wahai para kaum yang lemah. Cailah, sorry nggak. Nah, contohnya aluminium dan platina. Nah, yang ketiga itu diamagnetik. Nah, dia ini yang kasihan nih. Dia ditolak. Kasihan banget ya dia ditolak. Jadi tuh diamagnetik, benda yang ditolak magnet. Contohnya perak, emas gitu ya. Ini gambarnya perhiasan ya. Anggap aja ini perhiasan asli emas dan perak ya. Cara pembuatan magnet. Jadi tuh cara membuat magnet tuh gimana sih? Caranya itu mengubah susunan magnet elementer menjadi rapi dan searah. Nah, magnet elementer itu apa? Jadi tuh gini nih teman-teman, kan magnet. Magnet itu kan sebenarnya, misalnya kita ambil magnet batang besar lah ya, agak besar lah, sejari kan besar lah ya. Nah, itu tuh sebenarnya tersusun atas magnet-magnet yang kecil kan, yang lebih kecil. Nah, magnet-magnet yang lebih kecil itu, si penyusun magnet utama itu namanya magnet elementer. Pokoknya magnet yang kecil-kecilnya gitulah, penyusunnya gitu. Nah, ini nih. Jadi ini aku ambil dari buku gitu ya. Ini adalah susunan magnet elementer besi atau baja sebelum menjadi magnet. Nah, jadi tuh ini nggak searah ya, walaupun teratur, rapi, tapi ini nggak searah kan. Nanti setelah menjadi magnet, susunannya tuh jadi rapi kayak gini nih teman-teman, jadi searah. Makanya ini tuh rapi dan searah. Ini rapi tapi nggak searah gitu ya teman-teman, poinnya 2 ini. Nah, kita akan membandingkan, ini kan besi dan baja, besi versus baja ya. Kalau si besi itu mudah banget dibuat magnet. Nah, jadi tuh si magnet elementernya itu gampang disusun gitu loh. Tapi kalau si baja itu sulit untuk dibuat magnet. Jadi ya butuh proses yang lebih sulit gitulah ya intinya. Nah, tapi si besi itu juga mudah hilang sifatnya dan lebih lemah kekuatannya. Kenapa mudah hilang sifatnya? Karena si besi itu kan tadi gampang disusun. Si magnet elementernya itu gampang diubah-ubah susunannya, tapi juga gampang berubah lagi susunannya. Jadi kan mudah hilang. Tapi kalau si baja itu lebih kuat ditarik magnetnya, lebih kuat menjadi magnet dan tidak mudah hilang karena dia susunan magnet elementernya itu nggak cepet berubah gitu loh teman-teman.
Jadi teman-teman, cara membuat magnet tuh ada 3. Nah, yang pertama tuh dengan menggosok. Nah, menggosoknya gimana? Maksudnya gimana? Itu menggosok besi atau baja yang kita pengen jadiin magnet dengan magnet. Nah, menggosoknya tuh searah ya teman-teman. Kenapa? Karena kita tuh pengennya magnet elementer itu menjadi rapi dan searah. Jadi nggak boleh bolak-balik. Terus ini nih contohnya. Ini si magnetnya, ini si besinya, misalnya kita gosok ke arah kanan ya, ini tanda panahnya ke kanan. Nah, gitu ya teman-teman, searah. Nah, terus ini nanti ujung awal besi itu menjadi kutub magnet yang menyentuh. Jadi tuh ujung awal besi yang digosok gitu loh maksudnya teman-teman. Kan ini yang digosok awalnya tadi yang ini kan, yang ujung ini nih. Kan tadi tanda panahnya ke sana, ke kanan. Yang ini itu menjadi kutub yang sama dengan yang ini. Yang pertama kali disentuh itu kutubnya menjadi sama gitulah. Ini ya, kita lanjutkan. Nah, itu kan selatannya. Nah, si yang lancip, pakunya yang lancip itu menjadi kutub selatan. Gitu ya teman-teman, gampang lah ya. Pasti pokoknya ujung awal besinya menjadi kutub yang menyentuh juga gitu loh. Intinya itu sama gitu ya. Ini yang pertama kali disentuh sama dengan yang buat menyentuh yang inilah intinya. Nah, misalnya gini nih teman-teman, ini contohnya. Ini kan kita gosoknya ke sana. Kalau kita gosok ke sana, yang pertama kali disentuh yang mana? Yang ki kan? Nah, jadi nanti ki-nya itu menjadi selatan, teman-teman. Gitu ya, karena tadi kita yang pertama kali menyentuh tuh yang ini, yang ki-nya. Yang pertama kali disentuh ke sana. Karena gini, set, set. Nah, ini menjadi selatan. Jadi tuh kalau udah jadi itu bisa menarik ini si besi-besi yang paku-paku yang kecil. Nah, ini artinya si paku besi tadi itu udah menjadi magnet. Cara yang kedua adalah dengan induksi. Nah, induksi itu apa? Induksi itu dengan cara mendekatkan. Mendekatkan siapa? Siapa? Mendekatkan si benda yang akan kita jadikan magnet, misalnya besi atau baja, dengan magnet. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu misalnya, bentar. Ini tuh magnetnya, ini bendanya ya, besinya. Jadi nanti tuh ini menjadi kutub yang berlawanan gitu loh. Ini kan magnet asli, ini besi atau bajanya. Nanti tuh itu bisa menarik paku-paku yang kecil atau ya yang lain lah yang lebih kecil gitu. Nah, jadi gini teman-teman, kalau digambar ini kan magnet aslinya, ini besinya atau bajanya. Nah, yang ini kan kutub utara, ini kutub selatan, maka si B itu akan menjadi kutub yang berlawanan. Jadi tuh sini menjadi utara, si B itu menjadi utara, nah A berarti menjadi selatan. Gitu ya teman-teman. Cara yang ketiga adalah elektromagnet, yaitu dengan mengaliri arus DC. Arus DC itu apa? Arus searah ya teman-teman, contohnya tuh baterai. Nah, gini nih. Jadi tuh misalnya itu di si paku dialiri arus dari baterai. Terus jadi magnet tuh, bisa buat mengangkat paku-paku yang kecil. Nah, terus gimana caranya menentukan arah? Misalnya ini nih teman-teman, ini si paku atau baja atau besi. Nah, ini dialiri arus, ini baterainya. Kita pertama kali tuh menentukan arah arusnya. Arah arus keluar dari kutub positif. Ini kan kutub positifnya nih yang panjang ya kan, teman-teman? Nah, berarti arusnya ke sana kan teman-teman. Ini nih enggak kelihatan ya. Ini ya tanda panahnya. Berarti ini ke sana, pokoknya tuh sana terus ke sana gitu ya teman-teman. Nah, lanjutnya kita pertama menyentuh besi, maksudnya besi atau baja gitulah ya. Ini yang ininya pertama kali menyentuh ini, kabel lewat depan atau belakang? Ini lewat mana? Lewat depan kan. Kalau kita ngelihat di sini kan ini depannya. Ini depan, ini bagian yang ini tuh belakangnya gitu loh. Yang ini tuh belakangnya nih. Pertama kali kita lihat, pertama kali menyentuh si kabel lewat depan kan. Nah,
Ini kabel lewat depan ini, teman-teman lihat aja. Terus kalau lewat depan ya, arus ke atas itu udah pasti kayak gini kan. Kan kita kayak gini nih, arusnya ke sini, terus ke sini, ke sana, terus lewat belakang, turun, ke depan lagi, naik lagi kan. Gini nih teman-teman, gitu terus. Nah, terus selanjutnya teman-teman siapkan tangan kanan teman-teman. Tangan kanan disiapin. Nah, terus gini nih teman-teman, ini 4 jarinya itu ke atas ya kan. Tadi kan arusnya ke atas. 4 jari teman-teman ke atas. Nggak usah nekuk, nggak apa-apa sih kalau misalnya susah. Pokoknya 4 jarinya ke atas ya. Tapi kalau bisa nekuk ya nekuk aja. Ini arusnya ke atas. Ini kalau lewat depan arusnya ke atas, 4 jarinya ke atas. Berarti otomatis jempolnya kemana tuh? Jempolnya kan ke kiri kan teman-teman? Ke P kan? Jadi kayak gini kan teman-teman? Tadi kan ke atas, arusnya tuh ke atas ya teman-teman, arusnya ke atas berarti 4 jarinya ke atas, terus jempolnya kan ke sana, jempolnya tuh ke sana nih teman-teman, ke sana kan. Nah, berarti kalau jempol itu menunjukkan arah utara ini ya, jempol arah utara. Jempol arah utara. Berarti sini utara. Jadi si P itu adalah kutub utara. Nah, si Q itu kutub selatan gitu ya teman-teman, gampang lah ya. Jadi tuh kalau aku lebih enak kalau pertama kali kabelnya lewat depan berarti arusnya ke atas gitu, jarinya ke atas gitu. Oke, lanjut ya yang ini sekarang. Nah, kita lihat ya teman-teman, ini kan kutub positifnya di sini, berarti arusnya kan keluar dari positif, arusnya ke sana kan teman-teman, ke sana ya, ke sana. Terus ini kabel pertama kali nyentuh ini si besinya lewat mana? Lewat belakang kan teman-teman. Nah, kalau lewat belakang, kalau depan ke atas berarti belakang ke bawah ya. Teman-teman peragakan aja. Arusnya tuh pertama kali lewat belakang gitu loh teman-teman. Ini nih. Jadi tuh kalau kita ngelihat tanda panahnya tuh kayak gini nih. Kan ke sana terus ke belakang dulu, dari belakang dulu kan, terus habis itu ke depan kan berarti ke bawah kan, waktu bagian belakang ke atas, waktu bagian depan kan ke bawah. Jadi itu kita ngelihat bagian depannya gitu loh teman-teman. Jadi kalau lewat belakang pasti ini ke bawah, arusnya ke bawah ya. Nah, jadi tuh kayak gini nih teman-teman, peragakan aja pakai tangan kanan kayak gini. Nah, tuh ini kan ke bawah nih, 4 jarinya tuh ke bawah kayak gini loh teman-teman. Ini kan arah harusnya ke bawah, yang ini ke bawah. Nah, jempol itu mana? Jempol itu kan utara. Jempol itu utara ya, berarti sini utara, yang ini selatan gitu ya teman-teman. Gampang lah ya. Jadi kalau aku sih lebih enak pertama kali lewat depan atau belakang, depan ke atas. Oh iya teman-teman, udah ikutan tryout belum? Kalau misalnya belum, boleh banget tuh ikutan tryout. Nanti linknya ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Yang magnet sampai sini dulu ya teman-teman, nanti part 2-nya bakal rilis menyusul ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya biar nanti kalau part 2-nya rilis teman-teman bisa langsung lanjutin belajarnya gitu ya teman-teman. Oh ya, saya mohon maaf banget kalau misalnya ada kata-kata yang menyinggung teman-teman atau penjelasannya kurang nyaman. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton dan subscribe channelku, udah mau share juga. Nah, buat yang belum subscribe, boleh banget kalau misalnya subscribe dulu dan share ke teman-teman yang lain juga. Makasih banget ya teman-teman, minta maaf juga kalau ada yang salah gitu.